Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, berterima kasih. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengerti kehidupan kami. Anugerah-Mu besar. Terima kasih. Haleluya. Puji Dia. Hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Bersyukur Bapa. Pagi ini kami bawa hidup kami Tuhan, menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita angkat tangan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Saya mengundang Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa.
Bapa di surga, kami mau belajar bersyukur dalam hidup kami dengan segala sesuatu yang sudah kami nikmati hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih juga buat hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan bersama seluruh sidang Jemaat Healing Insight yang bisa bergabung juga lewat Zoom. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami dan sukacita kami tetap sama. Baik yang ada di lantai 1, lantai 2, bahkan yang di rumah masing-masing. Allah ada bersama dengan kami. Tuhan menolong setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka. Sehingga segala kepujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga, Roh Kudus memimpin sepenuhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di hari yang bahagia ini, di hari Minggu, hari Sabat, saya kembali menyapa kita semua. Shalom. Yang di lantai 2, shalom. Oma-oma di lantai 1, shalom. Ya, puji Tuhan. Dan yang ada di Zoom, shalom. Puji Tuhan. Kiranya sukacita melingkupi kita semua. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian, tiada ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Dia jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Bahwa Yesus adalah penolong hidup kita. Dan kita harus bersyukur. Kita akan datang ke Bait-nya dengan hati bersyukur. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersukacita bersama. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang Berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Saya ingin dengar yang perempuan nyanyi. Syukurlah kepada Tuhan, amin. sebab Dia baik, selamanya kasih setia. Sekarang yang laki-laki nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Kita bersama-sama akan menaikkan refnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itulah, haleluya. Tanpa mengurangi rasa hormat, boleh duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pujian selanjutnya, apakah saudara bersuka cita? Jika bersuka cita, coba kiri kanannya disenyumin. Walau pakai masker tetap kelihatan senyumnya. Ya, akan jadi ganteng-ganteng cantik kelihatan ya. Puji Tuhan. Kita akan kembali naikkan pujian. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan kebaikan-Nya Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kita bangkit berdiri sama-sama bersuka cita. Sebab Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat
dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita. Kita mau agar kita mengerti segala rencana Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar segala rencana. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku harap, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar segala rencana-Mu. Bapakku ajar segala rancangan. Haleluya. Tuhan
segalanya ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku aja segalanya, Bapakku aja rencana-Mu, Tuhanku, perbuatan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Mu. Adakan segalanya ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segalanya ku perlu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Manusia yang membutuhkan kasih karunia, manusia yang membutuhkan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Kami bersyukur dan semua telah terjadi. Keselamatan itu sudah menjadi milik kami. Kami yang sudah dibaptiskan di dalam air, kami yang sudah menerima karunia-karunia Roh-Mu. Ada jaminan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Maka biarlah perjalanan hidup kami sepanjang bulan Agustus hingga sepanjang tahun berjalan. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang kami perlukan. Khususnya pembinaan rohani kami Tuhan untuk menghadapi kesulitan yang ada. Terpujilah Tuhan, kami syukuri untuk pujian penyembahan yang telah dipersiapkan hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur menikmati kebaikan-Mu lewat syair-syair, lewat permainan musik anak-anak muda ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, semua multimedia yang kami gunakan. Syukur Tuhan, Engkau memberkati, tidak ada halangan suatu apapun. Kami bersyukur dan sambut kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus Kristus kekasih hati kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik jemaat yang ada di lantai 2, yang ada di lantai 1, dan sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming lewat Zoom, dan juga yang nanti YouTube primer pada jam 1 siang. Saya menyapa kita semuanya, selamat hari Minggu, selamat Sabat, Shalom. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita. Saya katakan memberkati kita karena saya paling suka menghitung hari-hari, bulan ke bulan, dan saya melihat benar Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan digembalakan oleh firman Allah lewat firman penggembalaan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 sekarang. Kita masuk pada pasal yang ke-11 Kisah Para Rasul. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 sebenarnya ya. Cukup panjang, tapi saya akan membaca secara berlompat-lompat begitu ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 dengan sabar saya menunggu saudara menemukan ayat itu. Kalau saudara di rumah atau membaca Alkitab, Kisah Rasul pasal 11 ayat yang pertama sampai 18.
Terima kasih untuk keluarga Panti, Bu Selvi. Ini lebih nyaman ini. Saya sukacita sekali dikasih tatakan ini ya, sehingga makainya bisa lebih nyaman dan memang agak lebih tinggi sedikit itu lebih bagus. Untuk di depan sini supaya kelihatan semua yang ngantuk. Oh, enggak ya. Kok Bapak bikin gitu untuk yang ngantuk sih? Ya, terima kasih sekali lagi. Mari kita membaca ayat 1 dan seterusnya. Saya akan baca secara berlompatan. Ayat 1, demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ayat yang ke-17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ayat 18 kita baca sama-sama. 2, ya. Ketika katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan. Lalu mereka menjadi tenang. Lalu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka tidak gelisah lagi. Memang manusia itu butuh penjelasan. Segala sesuatu perlu dijelaskan. Karena apa? Kalau nggak jelas, biasanya bisa muncul salah paham. Kalau tidak jelas, bisa muncul kecurigaan. Lewat ayat-ayat yang kita baca ini, memang rupanya manusia itu perlu dijelaskan. Bahkan seringkali, kalau saya sebagai dosen apalagi ya, pendeta juga, sebagai gembala juga, sudah dijelaskan berulang-ulang, lalu ditanya, sudah jelas? Belum. Nah, jelaskan lagi. Sudah jelas? Ada yang bilang, sudah Pak. Lalu kita tanya, lalu gimana tadi ini? Hah? Nah, manusia bahkan sudah dijelaskan pun masih kurang jelas. Sehingga kita butuh penjelasan. Nah, mari kita lihat seperti apa penjelasan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat mula-mula, kepada hamba-hamba Tuhan mula-mula, sehingga semuanya menjadi senang, sehingga semuanya menjadi sukacita. Nah, kita akan melihat pada pagi hari ini penjelasan yang diberikan oleh Allah melalui Rasul Petrus ini membuat sidang jemaat pada waktu itu di Yerusalem hati mereka tenang. Ayat yang ke-17 ayat 18, hati mereka tenang, tidak gelisah lagi, mereka menjadi memuliakan nama Tuhan. Mengapa perlu penjelasan? Karena penjelasan bisa menghindarkan kita dari kesalahan. Saya ulangi, mengapa kita perlu penjelasan? Sampai ada lagunya kan, jelaskanlah. Kenapa perlu begitu? Untuk menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Karena telah terjadi salah pengertian. Ayat yang pertama dibuka pasal 11 itu, serta-merta ayat 1, ayat 2, hamba-hamba Tuhan selain Petrus sudah nunggu. Perhatikan ya, sudah nunggu di Yerusalem. Dia baru pulang dari Yope, dari Kaisarea, sekarang balik ke Yerusalem. Ya, sorry saya ingatkan dulu ternyata rekaman itu tidak dimasukkan lagunya.
Nah, saudara perhatikan, dia baru pulang dari Yope, dari Kaisarea, sampai di Yerusalem, sudah ditunggu. Sudah ditunggu oleh hamba-hamba Tuhan, murid-murid lain, dan termasuk sidang jemaat, sudah menunggu. Dan ketika mereka menunggu, yang mereka tunggu sebenarnya adalah Rasul Petrus siap untuk disidang. Kenapa? Karena Petrus barusan saja membaptis orang kafir. Minggu lalu saya sudah khotbahkan mengenai Kornelius. Karena Petrus baru saja melayani orang kafir. Disebutkan di sini, kamu masuk ke rumahnya orang kafir, kamu masuk ke rumahnya yang bukan orang Yahudi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Perlu penjelasan. Tetapi dalam penjelasan itu dibutuhkan keterbukaan. Saya sedikit senang dengan sikap murid-murid dan sidang jemaat mula-mula. Sedikit senang. Nggak senangnya apa, Pak? Langsung sikat. Pendeta capek-capek datang dari Yope Kaisarea, begitu sampai mana hidungnya, mana hidung, pak. Tetapi sisi positifnya yang saya lihat di sini adalah perlu keterbukaan. Ada poin yang sangat penting saya perhatikan di sini, di mana sidang jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di Yerusalem enggak sungkan-sungkanan. Nah, itu penting ya, saudara. Ini firman Allah, kita ikuti firman Allah daripada adat istiadat kita. Enggak sungkan-sungkanan. Jadi begitu ada masalah, mereka memang sudah gelisah gitu. Langsung to the point. Nah, itu terbuka, saudara. Ada yang enggak senang, langsung diomongi. Wah, Pak Gembala, itu begini dan begini. Nah, saudara perhatikan, memang keterbukaan itu bisa menghasilkan rasa tidak nyaman. Setuju enggak? Betul kan? Coba kalau saya kasih tahu. Nah, contohnya tadi back kita atau WL kita menyanyi, mereka agak telat-telat beatnya waktu latihan. Nah, rupanya istri saya memperhatikan Mbak Lydia itu telat itu karena dia menggunakan beatnya itu pakai tangannya. Dia tidak menggunakan drum. Tangannya selalu terlam. Nah, kita tidak sadar, memang kita begitu. Kita punya ketukan, bisa terlambat ngomongnya. Karena dari sini, kan ada udara di sini. Ada ruang. Butuh waktu dia. Butuh waktu 0, sekian detik supaya berbunyi. Nah, maka ibu bilang langsung maju ke depan sini, langsung dipegang tangannya. Ini yang bikin masalah. Jadi ikuti saja ketukan drumnya, jangan ketukan tangan kita karena bisa terlambat. Bisa ndak enak, Lydia. Saya orangnya yang paling suka mengamati, saya perhatikan. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan ini, ya, calon pendeta-pendeta ini, memang kami mendidik mereka begitu. Langsung saya lihat sikapnya. Kalau masih terjadi retensi itu penolakan atau rasa tidak senang, itu bagus. Tapi yang berbahaya kalau iya bu, tapi di belakang gundul. Itu tidak bagus. Itu tidak baik. Lebih baik ketika kita ditegur memang ada rasa tidak nyaman, udah pastilah. Orang ditegur, orang dinasehati, itu membuat rasa tidak nyaman. Tetapi perlu keterbukaan. Nanti kita akan menjadi terbiasa. Kalau saya menyaksikan ini mungkin, itu kan Bapak. Tapi kami juga belajar sebagai suami istri, belajar terbuka. Ngomong, aku tidak suka. Kalau tidak bisa ngomong pakai ini lewat WA nanti. Aku tidak suka dengan sikapmu. Baiklah. Perlu keterbukaan. Memang sungkan. Tetapi saya bersuka cita. Ayat yang kedua, langsung jemaat mula-mula dan hamba-hamba Tuhan terjadi selisih paham. Lebih baik selisih paham daripada salah. Benar tidak, saudara? Lebih baik selisih paham. Selisih itu berarti ada selisih, ada perbedaan, saudara, selisih itu. Ya namanya kepalaku bukan kepalamu. Ya pasti berbeda, amin saudara. Halusnya kepala apa sih? Kepalamu kok kayak apa ya? Nah, kepalaku dengan your head.
Ya pasti beda loh. Beda pengertian, beda pemahaman. Ada selisih paham. Selisih pahamnya di mana, Pak? Ya, ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga, langsung mereka bilang, loh kamu pergi ke tempat orang yang belum bersunat. Kamu membaptis Cornelius, dia prajurit dari Romawi yang menyalibkan Yesus Kristus, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu selisihnya. Selisihnya apa? Jemaat yang di Yerusalem, hamba-hamba Tuhan yang ada di Yerusalem, pengertiannya, perhatikan baik-baik. Pengertiannya adalah, kalau orang Yahudi waktu itu tidak boleh masuk rumahnya orang non, itu dulu. Itu pengertian yang dulu, enggak salah kan? Betul enggak saudara? Enggak salah, memang. Aturan yang lama memang begitu. Tapi saudara perhatikan ketika Yesus datang ke bumi dan dia disalibkan, aturannya itu dirubah oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, supaya kita mengerti ini. Pikiran orang Yahudi yang di Yerusalem, hamba-hamba Tuhan di Yerusalem, bahwa orang Yahudi, apalagi hamba Tuhan, nggak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, yang belum bersunat apalagi. Seperti Kornelius, apalagi dibaptis lagi, sentuhan fisik lagi, makan lagi. Itu nggak boleh. Loh, nggak salah. Memang dalam hukum Taurat dibilang, jangan bergaul dengan mereka, jangan makan dengan mereka, jangan masuk rumah mereka. Supaya apa? Aturan yang lama membuat orang Yahudi supaya jangan mengikuti Allah-Allah mereka. Supaya anak-anak mereka jangan menikah dengan anak-anak mereka. Tapi ketika Yesus datang ke bumi, aturan untuk Yahudi itu dirubah. Dirubahnya bagaimana? Orang Yahudi yang menerima Yesus sekarang bukan lagi menutup diri, harus terbuka. Pergi, jangkau jiwa, pergi. Nah, ini yang tidak dipahami orang di Yerusalem. Loh, Tuhan ini berubah-ubah ya? Saya mau tanya kepada saudara. Yang membuat peraturan berhak tidak merubah peraturan? Halo? Jadi bedakan pelin-pelan dengan otoritas, hak. Yang merubah peraturan boleh enggak? Yang membuat peraturan boleh enggak merubah peraturan? Ya sesuka hatiku lah. Boleh. Yang enggak boleh adalah kamu merubah peraturan padahal tanpa izin orang yang membuat peraturan. Iya. Harusnya yang paling tepat adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan yang ada dalam pikiran kita. Lo budayaku, lo dulu, terus. Maunya Tuhan sekarang apa? Ajarku mengerti segala rencanamu. Rencana Tuhan itu bukan berubah-ubah, tetapi berkelanjutan, progresif. Kelas 1 begini, kelas 2 begini, kelas 3 begini. Yang ada dalam pikiran Petrus, dia telah menerima aturan yang baru, saya sebut aturan. Dia telah mengerti kehendak Tuhan yang baru dia pahami. Orang di Yerusalem belum. Makanya mereka ngomongnya, wow, kamu makan, kamu masuk ke sini. Petrus mengerti. Petrus tahu. Dibutuhkan keterbukaan. Petrus tahu keterbukaan sakit. Petrus tahu, aku ini loh pendeta senior, capek-capek loh baru dari perjalanan dari Yope, dari Kaisarea, sampai di Yerusalem ingin bertemu dengan keluarga, ingin bertemu dengan jemaat, ingin bertemu dengan hamba-hamba Tuhan lain. Segar toh. Tapi begitu sampai dia di Yerusalem, semua udah nunggu. Begitu datang, kamu begini, kamu pergi begini. Saudara gimana perasaannya? Wah ya, jengkel loh. Sungguhan loh. Nggak usah Petrus. Saya kadang lelah datang dari luar, pelayanan di luar atau dari kantor. Begitu sampai di rumah saya dengar sudah suara-suara. Padahal saya selalu bilang kepada keluarga saya, rumah itu tempat saya aman. Rumah itu tempat saya tenang. Rumah itu bikin saya refresh. Home sweet home. Rumah itu di dalamnya ada ketenangan. Begitu jekle. Maka yang kedua, perlu kesabaran.
Perlu kesabaran. Manusia butuh penjelasan, maka perlu kesabaran. Petrus setelah mendengarkan keterbukaan dari jemaat di Yerusalem, dia tidak tersinggung. Oh, dia mengerti. Mereka ini kan taunya memang masih gitu. Karena Tuhan hanya ngomong sama saya. Betul nggak, saudara? Lalu dia menjelaskan nanti. Dia jelaskan berurut. Dulu gini loh, aku waktu sore begini, ada makanan turun dari langit panjang. Dia jelaskan, dia begitu sabar. Oh, hati saya bersuka cita. Dia bersabar. Dimulai dengan ayat 4. Coba baca ayat 4. Pasal 11 ayat 4. Saudara Rin baca dengan keras yang sudah sarjana teologi. Pasti lebih jelas bacaannya daripada yang belum lulus. Ayat 4 awal saja. Stop. Tetapi Petrus. Dimulai dengan kata tetapi. Apa artinya tetapi? Gini ya, Stephen Manurung itu baik. Dia suka bergaul, memberikan orang makan. Tetapi Yeremia. Berarti ada perbedaan, ada kontras. Saudara perhatikan. Penting kata tetapi. Jangan dikira bukan firman Allah itu sih tetapi. Orang Israel, murid-murid langsung ngomong begini. Pas. Saudara lihat. Kata tetapi sedang menunjukkan bahwa Petrus tidak sama dengan mereka. Bahwa sikapnya Petrus menghadapi sikapnya mereka tidak sama. Sabar. Oh, hati saya luar biasa senangnya. Orang lain ngegas loh, saudara. Begitu dia sampai di Yerusalem, pak, ngegas. Tetapi Petrus menjelaskannya dengan sabar. Itu sebabnya ayat 4, saudara perhatikan ada kata di sana. Petrus menjelaskannya Petrus menjelaskannya berturut-turut. Turut-turut itu apa sih? Berurut. Jelas. Sistematis. Terurut. Kalau orang tidak sabar, bukan menjelaskan dulu pertama. Langsung dia bilang, kau kiranya aku ini loh. Sudah capek, aku ini loh pendeta senior. Masa kamu curiga sama saya? Petrus. Tetapi Petrus menjelaskannya berturut-turut. Artinya apa? Dimulai dari awal. Saudara perhatikan. Dimulai dari awal. Dia menjelaskan secara teratur. Saudara perhatikan. Tidak mudah. Karena seringkali yang ada dalam pikiran kita ketika menjelaskan itu begini. Dalam pikiran yang menjelaskan begini. Harusnya kamu sudah tahu. Betul enggak? Yang seringkali membuat kita salah paham apa, saudara? Harusnya kan kamu sudah tahu. Tidak bisa, harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Contohnya, mic-nya pembicara, pendeta, harus yang hitam. Ya, harus yang hitam kan? Tidak bisa dalam pikiran saya atau istri saya. Harusnya kalian sudah tahu. Tidak bisa. Dijelaskan lagi. Mic-nya untuk Bapak warna hitam. Tidak boleh kita berpikiran, harusnya Gunadi ini sudah tahu, apalagi sudah STH. Tidak bisa. Manusia itu perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Di kehidupan kita di panti sini, harus penjelasan. Walaupun sudah sering itu terus dilakukan, harusnya kan kalian sudah tahu. Kalimat itu sepertinya bagus. Tetapi Petrus tidak mau. Dia menjelaskan berurut-urut. Sini. Tak jelaskan. Jadi gini loh. Dulu, waktu sore, begini. Terjadi 2 kali. 3 kali. Dia jelaskan terus. Sampai nanti Kain yang ada binatang-binatang yang haram yang disebut itu tadi, naik ke surga. Dia jelaskan. Saya memperhatikan. Wih, sabar banget ini orang. Tetapi mengapa Petrus bisa sampai sesabar itu, saudara? Karena apa?
Dia mengerti. Aku pun dijelaskan Tuhan berturut-turut sampai 3 kali. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Amin, saudara. Petrus juga nggak ngerti-ngerti. Turun begini, makan Petrus. Enggak Tuhan, aku enggak terbiasa makan gini, enggak boleh. Nah, ini aturan yang lama. Enggak boleh makan haram. Istilah haram. Enggak boleh makan babi, enggak boleh makan. Itu dulu di sini, memang iya. Waktu itu sebagai tanda perjanjian antara Israel dengan Allah. Tapi mereka sudah ada di tanah perjanjian. Tuhan rubah sekarang. Emang nggak boleh? Tuhan rubah. Loh, sakarapnya Tuhan loh. Tuhan bilang, makan. Enggak Tuhan. Naik lagi kain itu. Balik lagi. Nih, makan. Naik lagi. Balik lagi. Sampai dia mengerti. Orang bisa sabar. Berarti orang bisa sabar memberikan penjelasan. Dia harus mengerti bahwa aku juga dulu seperti dia. Sehingga tidak perlu ngegas. Dibutuhkan keuletan, dibutuhkan kesabaran memang. Ya namanya kita juga mendidik anak ya. Coba yang punya anak. Tata, jatuh lagi. Tata, jatuh lagi. Akhirnya saya kasih kakinya di kaki saya. Anak-anak saya ini, saya kasih kakinya di atas kaki saya. Saya kasih kakinya kiri di kaki saya. Saya yang jalan. Saya yang jalan, nanti dia tirukan. Petrus mengerti. Iya. Seringkali karena kita sudah tahu, seringkali kita bisa menghakimi. Kamu ini kok blok. Sehingga keluar kata-kata yang Petrus, kok kalian kok begini sih? Kok nggak ngerti-ngerti? Nah, Petrus jelaskan begitu dengan sabar. Dia kasih tahu berurut-urut karena apa? Aku juga orang yang dikasih tahu berurut-urut. Aku juga adalah orang yang diberitahu oleh Tuhan berulang-ulang. Jadi sama. Ternyata karena Petrus lebih dahulu tahu. Jemaat dan teman-temannya belum tahu. Dia perlu memberitahu. Saudara perhatikan. Dengan kita memberikan penjelasan, mungkin kita bisa selisih paham, tetapi menghindarkan salah paham. Belajarlah berkomunikasi. Kita yang sudah punya pasangan, belajar berkomunikasi. Jangan ada dalam pikirannya, harusnya dia sudah tahu aku suka bunga. Harusnya dia sudah tahu aku suka warna ini. Manusia bisa lupa. Manusia bisa salah. Jelaskan. Kalau istri saya perhatikan di rumah itu, wah, enggak. Aku sebagai laki-laki agak ini, tapi istri saya memang terus, enggak peduli. Ini saya maunya sendok ini di kepalanya ke atas, jangan ada yang jungkir balik. Mungkin dalam pikiran anak-anak bisa saja begini, termasuk saya. Ya ampun, gelas jungkir balik aja bingung loh. Masalah kepalanya ke bawah ke atas, biar pusing sendiri tuh gelas, apa sendok maksud saya. Di sendok itu gila, kenapa sih? Benar, saudara. Keran air begitu selesai pakai itu, tidak boleh miring ke sana. Karena itu mengarah kepada dosa. Oh, enggak sampai segitu. Harus dibalikkan. Dalam hatiku. Tapi saudara, itu didikan. Diberitahu. Rasul Petrus mengerti hal itu. Ayo kita belajar menjelaskan. Jangan malas memberi penjelasan. Bisa hilap, bisa lupa lagi. Jelaskan lagi, enggak apa-apa. Jelaskan lagi. Memang tugas kita. Petrus menyadari itu. Oh, aku dipilih oleh Tuhan untuk menjelaskan. Seringkali terjadi kesalahpahaman. Dia kok enggak ngerti saya ulang tahun. Itu Pak Stephen kok enggak ngerti saya ulang tahun. Dia enggak ngerti, Dek. Kasih tahu lah, Pak, aku lagi ulang tahun loh. Emang salah. Loh, coba loh, kan kita sering kali, harusnya kan kita udah tunggu-tunggu. Harusnya kan dia sudah tahu. Jangan-jangan lupa. Amin, saudara. Tugas kita memang mengingatkan, bikin di handphone. Tapi handphone bisa lowbat.
Handphone bisa kena virus. Bisa lupa. Bikinlah di statusnya. Aku ulang tahun. Tapi kok belum ada yang ucapin. Nggak apa-apa tuh saudara. Seringkali kita keliru. Kita salah. Mbah-mbah juga yang sudah umur. Bisa perasaannya sensitif. Kok nggak ada yang ngerti aku. Kok aku nggak dikasih. Nggak apa-apa minta saudara. Tolong jelaskan Pak. Ya. Kalau suatu saat ada orang yang terbuka, memang agak nggak terbiasa kita. Loh, kok rambutmu begini? Tapi coba biasakan. Perlu manajemen perasaan kita. Perlu kita hindari rasa tersinggung kita. Hari-hari ini karena kita terus belajar, malah kita senang. Kalau ada orang mengingatkan kita. Saya ajarkan ke mahasiswa saya, jangan pernah kamu senang kalau orang lain tidak menegur kamu, memuji-muji kamu. Istri saya berulang-ulang dengarkan ke anak-anak. Jangan kamu merasa, perhatikan ya, jangan pernah kamu memutuskan hubungan persahabatan dengan orang yang menegur kamu. Saya dengar istri saya ngomong. Karena apa? Tapi saya ngajarin. Kenapa? Orang yang menegur kita itu adalah sahabat sejati. Amin saudara. Orang yang mengingatkan kita itu adalah teman yang baik. Benar loh. Gak enak loh kalau gini contoh. Bau badanmu lu gak enak. Enak gak saudara? Apalagi dia gebetan kita. Coba ayo. Ayo coba. Iya kan? Ada cowok begitu, ada cewek. Contohnya si cowok ini bilang. Padahal cewek ini lagi senang sama si cowok. Dia bilang, baunya aku gak enak lu badanmu. Mungkin kamu kelebihan keringat. Gimana saudara perasaannya? Jangan tinggalkan orang ini mencintaimu secara sejati, secara murni. Kasih tahu lagi, ada lagi yang bau? Saudara. Iya. Orang-orang yang suka terbuka, orang-orang yang suka memberi nasihat kepada kita, itu orang baik. Itu orang baik. Dalam ibadah semacam ini berarti orang yang paling baik adalah pendeta. Dalam ibadah semacam ini. Karena dia ngasih nasihat. Jangan pulang-pulang, aku datang ke gereja udah capek, kerja, ini dimarah-marahin terus. Loh jangan. Oh terpujilah Tuhan, beri panjang umur kepada Bapak itu Tuhan. Supaya dia besok, ingatkan lagi. Petrus dicintai. Petrus menjelaskan. Perlu penjelasan yang pertama, karena menghindarkan kesalahpahaman. Akhirnya tidak ada salah paham. Muncullah yang kedua ini, penjelasan menghasilkan pengertian. Kita baca lagi ayat 18, saya sukacita. Ya, happy ending ini. Happy ending, tidak salah paham, tidak bermusuhan, tidak pecah gereja waktu itu. Enggak, ayat 18 happy ending, luar biasa. Baca 2, 3. Mereka menjadi tenang terus. Ya. Luar biasa. Penjelasan memberikan pengertian. Orang yang sudah ngerti selalu gini karena sudah diberitahu. Kita ngomong apa yuk? Oh, gitu ya. Kalau apalagi karena saya sebagai dosen ya. Setiap begitu jelaskan lalu mahasiswa itu, oh gitu ya, senang sekali saudara. Kalau sudah ada orang mengatakan, oh gitu ya, senang sekali. Karena tujuan kita tercapai. Saya bisa bayangkan rasa lelahnya Petrus. Tadi keterbukaan jemaat yang langsung ngegas membuat dia agak sedikit kurang nyaman. Begitu mendengar, oh jadi keselamatan juga datang kepada orang bukan Yahudi ya. Kukeranya. Nah, kera kau. Kita kiranya dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi senang saudara. Begitu mereka mendengarkan penjelasan, lalu mereka menjadi tenang. Berarti tadi apa saudara? Geli? Geli sebenarnya. Bisa saya bayangkan kalau kita hidupkan suasana itu. Gelisah mereka di pintu rumah itu. Udah datang si gundul itu, karena gelisah.
pendeta, ngawur pendeta ini. Betul saudara. Sudah ada dalam pikiran mereka, pendeta senior lagi. Dia tidak tahu betapa besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh tindakannya. Kalau didramakan itu, gelisah mereka kan. Mereka sekarang jadi tenang. Berarti tadi gelisah. Wah, ini Petrus memang selalu gini. Memang dulu kan dia pimpinan. Iya toh? Iya kan? Iya. Dia bilang aku mau mati bagi Yesus. Dia yang menyangkal Yesus 3 kali kan? Oh iya betul. Dasar, nanti dia datang. Aku yang maju. Jangan kamu, nanti kamu. Aku aja. Oh ya sudah. Bisa saudara bayangkan, coba hidupkan suasana itu. Gelisah. Pendeta-pendeta di Yerusalem gelisah. Jemaat di Yerusalem gelisah. Saudara perhatikan. Begitu mereka bilang, oh gitu ya. Dalam hatinya Petrus. Kalau saya lu, oh, dasar lu. Brengsek. Enggak. Petrus juga ikut senang. Amin saudara. Oh gitu ya. Dia menjelaskan. Karena penjelasan itu rupanya menghasilkan ketenangan. Menghasilkan rasa damai. Karena memang pemikiran manusia itu sangat terbatas, saudara. Sangat terbatas. Bisa lupa. Manusia suka penasaran. Perlu penjelasan. Anak saya yang terakhir itu, si Hani itu, sampai hari ini. Kalau sudah nanya, aduh. Karena apa? Bisa jadi kelemahan, bisa jadi kekuatan. Rasa penasaran manusia itu butuh dipuaskan memang. Tanya terus, tanya terus, tanya terus. Kalau orang nggak bisa jawab, dia tanyalah rumput yang bergoyang. Ayo anak-anak kita, anak-anak remaja. Kalau orang tua, anak-anak remaja kita nanya, Papa gimana, apa sih? Apa sih namanya? Mohon maaf ya. Apa sih? Kok laki-laki itu, kok suaranya jadi gitu sih? Mama, kok aku sekarang lihat cowok itu kok, diam kamu, jangan kamu. Roh Kudus ada dalam hatimu. Maka kalau dia tidak terpuaskan, dia bertanya, karena udah waktunya. Mama, kok aku rasa begini ya? Papa, kok aku begini ya? Kok aku, hatiku, pokoknya banyak perubahan dalam tubuhnya. Nanya siapa dia? Loh Papa, minggu lalu aku masih kering mimpinya, kok sekarang agak basah? Langsung kita bilang apa? Kalau nggak mau menjelaskan, bilang berdoa kau mau tidur. Jangan pikiranmu ngawur-ngawur. Berdoa waktu tidur. Roh Kudus nggak memenuhi hatimu kan? Wah, dia bingung. Roh Kudus, bahaya banget. Akhirnya dia tanya rumput yang bergoyang. Lalu dia tanya temannya. Itu gimana bro? Kemarin masih kering, sedikit kering. Sekarang sudah begini. Gimana ini? Oh gampang bro. 50.000 aja aman bro. Maksudnya gimana? Ikut saya. Dia pergi ke pelacuran. Karena tidak ada penjelasan. Ayo kita terbuka. Karena penjelasan itu memberikan pengertian. Hati yang gelisah, hati yang membutuhkan penjelasan, rasa haus penjelasan. Itu perlu diberikan penjelasan. Rasul Petrus memiliki, dia merasa ada kewajiban bagi seorang pemimpin untuk menjelaskan. Hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi damai. Ketika Petrus mengatakan, keselamatan itu juga bagi semua orang. Lalu mereka mengatakan, oh ternyata Tuhan tidak memilih-milih. Lah dulu kenapa Tuhan bilang hanya bagi orang Israel? Ya, hanya bagi orang Israel. Tapi ketika Yesus sudah lahir, Yesus mati di kayu salib, keselamatan itu untuk semua orang yang percaya. Sehingga sidang jemaat di Yerusalem, sehingga hamba-hamba Tuhan di Yerusalem, mereka melihat orang-orang kafir tidak lagi seperti anjing, seperti babi. Tapi mereka melihatnya sebagai orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya di dalam hati kita. Minta penjelasan. Mungkin kepada kita diminta penjelasan. Berikan penjelasan. Jangan langsung kita cut. Apalagi alasan-alasan yang kelihatannya rohani. Kamu kurang berdoa. Jangan. Lebih baik itu
Jangan langsung hakimi dulu orang yang bertanya. Orang yang bersalah jangan langsung dihakimi, beri dulu penjelasan. Nak, kamu begini loh. Seperti ini loh. Firman Tuhan bilang begini loh. Sehingga hati mereka sukacita. Penuh damai sejahtera. Maka saya pikirkan nilainya Petrus bukan malah turun sebagai rasul senior. Sekarang malah naik. Petrus yang dulu gelisahan. Petrus orangnya gelisahan. Yesus belum selesai ngomong, dia udah potong. Langsung ditarik Yesus. Aku mau mati di Yerusalem. Jangan. Jangan pergi ke sana. Setan, kata Yesus. Iblis kau. Cepat sekali reaksinya. Sekarang dia bijaksana. Oh iya. Aku dulu orang yang sabarnya Yesus Kristus menolong saya. Begitu sabarnya Tuhan membimbing saya. Maka mari kita bersabar. Saudara yang punya anak-anak, ayo kita belajar bersabar. Saudara yang belajar menjadi hamba Tuhan, ayo buka telinganya sebagai seorang murid yang dulu tebal, sensitif. Ayo sekarang digesek-gesek, ditipisin. Amin saudara. Ayo. Saya mau mendorong kita. Kita bersyukur ada ibu gembala yang terus mengingatkan, yang menegur. Ayo belajar sekarang. Ibu gembala ini cinta sama saya. Amin saudara. Bapak pendeta ini cinta sama saya. Suami saya ini cinta sama saya. Istri saya ini cinta sama saya. Kenapa? Selalu dikasih tahu. Sehingga setiap hari ada perubahan dalam hidup kita. Kalau ada pimpinan saudara di perusahaan, selalu mengingatkan. Ini kamu komanya kurang. Jangan tersinggung. Koma aja. Tidak boleh. Itu karaktermu sedang dibentuk. Ini koma penting. Ditegur. Pimpinan di sini, pengasuh, Ibu Selvi. Mungkin kasih tahu. Saya maunya gini. Hordennya harus begini. Jangan bilang. Horden aja. Memang maunya begitu. Yang punya begitu. Sehingga apa? Sehingga ada ketenangan. Kita tidak menjadi orang yang tersinggungan. Nah, saudara perhatikan. Orang yang suka dikoreksi, orang yang suka ditegur, tidak suka tersinggungan nanti. Kalau dia sudah terbiasa. Terima kasih. Nanti dia akan bilang, terima kasih Pak, sudah dinasihati. Terima kasih Bu, sudah diingatkan. Manusia butuh penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang kedua, manusia butuh penjelasan karena penjelasan memberikan pengertian. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas peristiwa gereja mula-mula yang menjadi pelajaran bagi kami pada pagi hari ini. Oh, kami bersyukur kalau setiap minggu kami dijelaskan terus, firman-Mu bahkan bisa diulang-ulang oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti untuk membuat kami menjadi bosan atau gelisah. Ternyata penjelasan memberikan kami pemahaman yang baik. Penjelasan memberikan kami pengertian yang baik. Ajarku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Oh, terima kasih. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah kami Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman. Ajarku berharap. Ku berharap ya Tuhan hanya pada. Lagi sekali lagi kita nyanyikan dari ajarku Tuhan mengerti. Ajarku mengerti. Ajarilah kami Tuhan. Dan kami berserah kepada ajaran. Ku berserah hanya padamu. Bimbinglah kami Tuhan.
dalam terang firman-Mu. Terang firman, ajarku berharap. Ku berharap hanya katakan dengan bahagia, dengan sukacita, Bapa-Ku ajaib, Bapa-Ku ajaib, segala rancangan Tuhanku heran, Tuhanku, oh terima kasih, heran perbuatan Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudara, kita ambil waktu untuk mengerti maksud Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sulit untuk diberitahu, langsung tersinggung, merasa tidak nyaman memang. Sebagai hamba Tuhan Petrus, tidak mudah bisa menerima dari bawahan-bawahannya. Langsung disambut dalam tanda petik semacam tuduhan yang begitu keras. Tetapi Petrus mengerti. Orang yang gak mengerti memang seperti ini. Sehingga dia tidak perlu juga harus membalas dengan marah. Dan kita yang ditegur, yang dinasihati, yang dijelaskan, marilah kita belajar mengerti. Orang yang menjelaskan tidak bermaksud mengguruimu. Orang yang menjelaskan bukan berarti bermaksud menyakitimu dengan mengoreksi. Bukan. Karena dia mengasihi kita. Jika ada di antara kita yang merasa selama ini dikoreksi firman Allah sakit, ditegur sakit, itu sudah benar. Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan izinkan ada di sekitarmu, ada orang-orang yang ngomongnya selalu menegur, selalu menjelaskan. Jangan jauhi dia. Dia mengasihimu. Dari sisi kita belajar untuk tidak gampang tersinggung lagi. Karena penjelasan akan memberikan engkau menjadi tenang. Tidak gampang salah lagi, tidak sering berbuat salah lagi. Dengan banyak nasihat engkau semakin cepat berhasil. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Ajarku, mari hati kita damai sejahtera. Minta kepada Tuhan, tegur aku, ajari aku Tuhan. Karena pikiranku terbatas. Karena perasaanku terbatas. Kami bersyukur mendapat firman-Mu yang lugas Tuhan seperti ini. Oh, terima kasih buat kelembutan hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah berhenti menjelaskan firman-Mu Tuhan. Meski kami seringkali tidak mau melakukan. Kami doakan mereka yang menjelaskan diberi kekuatan. Kami doakan jemaat melakukannya dengan sukacita. Bapa-Ku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan syukur atas firman Tuhan. Berterima kasih. Berterima kasih Tuhan taruh orang-orang yang menegur. Berterima kasih untuk firman Allah. Tuhan era berbuat
Kami memuliakan Engkau Tuhan. Datanglah bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, kerja menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajaiblah Tuhan, kami bersukacita untuk keterus-terangan firman-Mu Tuhan. Kami tenang, kami memuliakan Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau ingin membentuk kami menjadi serupa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat teguran firman-Mu. Terima kasih buat penyucian firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Memang rasa sakit, memang tidak nyaman, tapi kami akan terbiasa Tuhan. Oh terima kasih. Dengan penjelasan-Mu kami tenang. Dengan penjelasan kami memuliakan Tuhan. Ini hidup kami bersama jemaat-Mu ya Allah. Bentuk kami terus dari hari ke hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kehidupan kami. Kau telah menegur kami lewat firman-Mu Tuhan, kiranya kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersembahkan apa yang milik Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian tiada kuragu lagi. Untuk petugas dipersilahkan. Tiada kuragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada kuragu lagi untuk selamanya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya ada pengumuman.
Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini ibadah hari Selasa. Apa mau dicoba Zoom juga, Pak? Ya, hari Selasa kita akan ibadah doa di sini jam 6 dan kita juga akan invite sidang jemaat secara Zoom supaya kita bersama-sama berdoa. Jadi nanti yang tidak ikut di sini dan di bawah kita akan bisa beribadah secara bersama ya. Kemudian hari Minggu juga kita ibadah seperti ini. Setelah ini akan ibadah sekolah minggu ya, secara live tatap muka WhatsApp juga bersama dengan anak-anak. Tetap kita doakan supaya Tuhan tetap memberikan kita kerinduan untuk datang beribadah dengan kondisi agak kita tidak bebas memang ya, tapi kita rindu tetap bisa beribadah. Beberapa daerah sudah bisa beribadah dengan bebas bersama ya, kita rindu. Makanya kemarin ada ide untuk mengundang sidang jemaat secara Zoom karena kita juga rindu melihat mereka. Terima kasih kepada sidang jemaat Healing Insight, ada beberapa yang saya sudah lihat. Terima kasih, biar sukacita tetap sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap doakan, bahkan anak-anak kita juga supaya bisa masuk sekolah kembali. Saya rasa sama seperti saya juga, kita mengalami kesulitannya kalau anak-anak kita sekolah di rumah saja. Kita tetap berdoa, di bawah doa juga gereja kita, setiap fasilitas yang masih kita butuhkan, untuk lebih baik lagi, kita bawa dalam doa supaya Tuhan mencukupkan semuanya. Saja pengumuman untuk kita. Yesus memberkati. Doa dari Bapak kembali. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk sidang jemaat yang ulang tahun. Cici Jesse, Meme, Melan, dan juga Mbak Dewi, Oma Melan yang berulang tahun, Mbak Dewi tanggal 9, Oma Melan tanggal 5, Cici Jesse tanggal 2. Mari kita bersyukur. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati perpanjangan umur untuk umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, untuk Jesse, Oma Melan, dan Dewi. Oh, kami turut bersukacita, dan biarlah perpanjangan umur yang Tuhan berikan ini digunakan oleh mereka untuk sebagai kesempatan memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan di masa lanjut usia, diberkati Tuhan pada masa mudanya. Apapun yang dirindukan, Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian juga hamba mengucap syukur berterima kasih bisa melihat wajah sidang jemaat-Mu juga, walau hanya lewat Zoom, yang ada mengikuti ibadah dengan baik. Oh, hatiku bersukacita Tuhan, karena jemaat meresponi kehendak-Mu lewat ibadah mereka bisa secara langsung, meski banyak kesulitan-kesulitan. Engkau akan menolong kami untuk bisa di hari-hari ke depan beribadah dengan baik. Atau mereka juga yang harus nanti live premier lewat YouTube jam 1 siang. Engkau juga akan memberkati mereka yang memberi waktu dengan rela membuka rekaman itu dan mereka beribadah secara mandiri. Oh, terima kasih Tuhan dimanapun Engkau ada. Kami tahu Engkau akan segera menuntaskan persoalan pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan sudah semakin dekat pertolongan-Mu. Beri kami kesabaran menantikan itu semua. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan hidupnya, memberi persembahan yang mereka miliki. Berkati kehidupan mereka, pekerjaannya, rumah tangganya, segala pergumulan persoalan, berilah jalan keluar ya Allah, yang terbaik untuk sidang jemaat-Mu. Terima kasih untuk anak-anak muda ini, yang memberi hidupnya melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sudah lulus sekolah sarjana, Tuhan berikan kemampuan, kerendahan hati, kesediaan melayani Tuhan lebih rendah hati lagi, lebih sungguh-sungguh. Mereka yang masih baru masuk sekolah, yang masih terus belajar, hamba doakan, cukupkanlah Tuhan segala keperluan. Masa depan mereka cerah disediakan oleh Tuhan di depan mereka. Untuk Yeri, untuk Lydia khususnya, yang sebentar lagi juga akan tamat Tuhan, dan akan melayani di kota Bogor. Anugerah-Mu besar, kesempatan begitu besar untuk mereka melayani, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk protokol kesehatan, penerima tamu, pembawa kolektor.
seluruh sidang jemaat yang tidak bisa satu persatu. Kesetiaan jemaatmu, oma-oma di lantai 1. Oh, membuat syukurku tidak henti-henti Tuhan. Terima kasih untuk Panti yang terus menolong kami Tuhan. Yang terus memperhatikan kami. Maka diberkati Tuhanlah Panti ini. Disertai oleh Tuhan. Dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan akan terus buka jalan keluar. Untuk Panti ini terus bisa bercahaya. Menjadi saksi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong Bapak Presiden. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak senang dan ingin membuat hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa, jagailah bangsa kami, lindungilah pemerintahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Maka sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah. Anak-anak remaja muda, hingga yang lanjut usia. Siapapun engkau yang beribadah kepada Tuhan, diberkatilah hidupmu. Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati nikah rumah tanggamu. Bahagialah menjalaninya bersama Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberikan peluang-peluang yang baru dan keuntungan untuk pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa lanjut usiamu. Segala pergumulanmu, Dia Allah yang setia akan memberikan engkau jalan keluar. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya, yang untuk di Zoom jangan dimatikan dulu ya. Stay sebentar. Sebentar. Susah. Ya. Bapak Ibu yang lewat Zoom boleh dibuka suaranya dan videonya biar kelihatan muka dan suaranya. Oke. Halo. Happy Sunday. Halo Christine. Halo Kak Sari. gue. Oh, foto. Halo guys. Hai juga guys. Halo. Halo guys. Ya Bu Mariana udah live ya. Hai guys. Iya. Oh my god. Hai guys. Hai guys. Say hi. Hai.
Kamu ngapain, Christine? Hai, Kring. Hai guys. Bisa sih jelek. Kamu udah mulai kuliah, Christine? Apa? Udah mulai kuliah? Belum, September tanggal 7. Halo. Shalom. Halo, Mbak. Halo. Tapi dari sini kok nggak keluar. Oh, cabut aja ya biar kedengar suara mereka. Halo. Ah, udah. Ya. Nah, gimana tuh? Halo. Jauh deh, nanti. Ini. Oh, ini boleh. Halo, Bu. Halo, Bu. Ibu. Ini kameranya ada di mana-mana ya? TV kita banyak. Aku TV. Iya, atau enggak gitu. Ini jadi motor siapa? Ini Kak Gu. Wah, poninya baru. Halo, Kak Elfri. Kok namanya literasi, Kak? Kakak mute, nggak dengar suaranya. Iya, coba di-unmute. Mana sini? Ini tinggal 3. Ada deh tadi. Lo nggak memang dia WA apa? 8 cewek memang. Wisnu udah live. Oke ya. Mana ya? Udah direkam. Sudah, Pak. Ini lagi rekam ini. Oke ya, guys.